Rocky Gerung udah mulai kebakaran jenggot nih, udah panik nih ya, udah gimana gitu rasanya karena udah mulai minta maaf sana sini, berusaha mengklarifikasi sana sini. Rocky Gerung, ya gue saranin, kalau lu emang bener-bener tulus meminta maaf atas apa yang sudah Anda lakukan, atas statement-statement Anda sehingga membuat gaduh saat ini, ya harusnya cukup permintaan maaf saja yang Anda ucapkan, tidak perlu ditambahin embel-embel. Ini hanya sebuah yang saya katakan itu kritikan-kritikan. Stop. Ya, percuma Anda mau mengklarifikasi apapun, Anda mau minta maaf seperti apapun, permintaan maaf Anda, saya secara pribadi sebagai umat manusia dan umat beragama akan memaafkan permintaan maaf Anda. Tetapi proses hukum tetap harus dilakukan. Ya, bukan serta-merta Anda sudah minta maaf, selesai masalahnya, dicabut gitu. Oh enggak, tetap proses hukum harus tetap dijalankan. Karena biar tidak ada lagi Rocky Gerung selanjutnya. Dan selanjutnya next saya pun akan menuntut pihak kepolisian atas statementnya orang-orang provokator yang teriak-teriak memakzulkan Jokowi. Tunggu selanjutnya. Ya, bukan hanya Rocky Gerung yang akan terjerat kasus. Bang Rocky siap menghadapi proses hukum tersebut atau gimana Bang? Terus juga terlapor. Yang lain. Saya akan ambil langkah 1000 untuk kabur. Kan yang jadi isu selalu itu hinaan atau kritikan itu. Banyak orang menganggap itu kritikan. Terima kasih kalau mereka anggap begitu tuh. Ada yang bilang itu hinaan. Oke, Anda berhak untuk bilang itu. Tetapi ucapkan aja itu di dalam bentuk yang sama kan. Bukan dengan pamerkan kekerasan, itu enggak benar itu. Karena saya tidak memamerkan kekerasan. Oh iya, kekerasan naratif, oke, kita buktikan nanti apakah saya lakukan kekerasan naratif kan? Tetapi tadi saya sudah minta maaf karena saya memang menyebabkan perselisihan itu berlangsung. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Andil Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata arus. Saya selaku warga Dayak Kehormatan Dewan Adat Dayak Pangkalan Bud mohon atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Jokowi pernah diberi gelar Raja Dayak. Wajar kalau suku Dayak tidak terima rajanya dihina begitu keji oleh Rocky Gerung. Sekarang suku Dayak di seluruh Kalimantan sudah bergerak menuntut agar Rocky Gerung ditangkap. Kalimantan Tengah. Kalau Rocky Gerung menghina Jokowi atau menghina juga Raja Dayak. Kalimantan Barat. Masyarakat adat Dayak adalah telah melanggar tatanan adat dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak. Kalimantan Timur. Rocky Gerung, mulutmu adalah harimau. Tolong atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam, dengarlah aspirasi suku Dayak ini yang minta Rocky Gerung segera ditahan. Terima kasih, Andil Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata arus. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Andil Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Kami masyarakat adat Dayak Indonesia perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami menyesalkan dan mengecam pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo dalam unggahan channel YouTube Reply Harun. Rocky Gerung telah menyerang martabat dan kehormatan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan simbol negara yang juga sebagai seorang warga negara Indonesia. Di mana Presiden Joko Widodo juga adalah pemimpin masyarakat adat Dayak dengan gelar Raja Karim Hatunggu Tumpit Langit. Meminta kepada Bapak Kapolri untuk menangkap dan memproses Rocky Gerung yang telah membuat pernyataan provokasi serta ujaran kebencian. Bapak Kapolri segera menangkap dan memproses secara hukum
Rocky Gerung. Adil Kakalido, Batu Ramin Kasaruga, Basengat Kacubata. Masa negara diam aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya, ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos. Bisa. Ini masalah serius loh, ini bukan masalah Jokowi. Terima nggak kalau dia dikatakan orang tuanya atau istrinya, oh maaf ya, dia nggak punya istri. Kalau orang tuanya dikatakan sebagai bajingan tol dan pengecut, atau berani nggak dia mengatakan itu kepada mantan-mantan presiden? Atau para pejabat tinggi yang nggak berani lah, kebebasan berpendapat kemudian bisa dikatakan sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Apakah bisa ada seseorang warga negara mengatakan Anies Baswedan sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut? Kalimantan hari ini beraksi, saya sudah dengar akan diikuti oleh Sulawesi, akan diikuti oleh Sumatera, akan diikuti oleh beberapa daerah di Jawa. Ya, Jadi ini saatnya hukum harus bekerja, negara tidak boleh kalah. Apakah betul yang dilakukan Rocky Gerung itu adalah penghinaan atau bukan begitu? Saya tidak menganggap itu sebuah penghinaan. Dalam kasus saya ini kan aneh bin ajaib. Tiba-tiba kok saya yang dilaporkan. Intinya adalah saya ya merasa aneh saja. Kenapa cuma Refli Harun yang dilaporkan? Ya. Belum lagi kalau kita bicara ujaran kebencian berbasis SARA. Lalu saya tanyakan, SARA-nya di mana? Presiden itu bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan antar golongan. Tapi banyak kasus yang begini-begini ini diproses agar kemudian kita bisa dilaporkan ke polisi, bisa ditahan, bisa dipenjara dan lain sebagainya. Ini adalah si Rocky Gerung. Ini hari saya mau tambahin dia si bangsat Rocky Gerung. Kenapa saya berucap bangsat Rocky Gerung? Dia mengatakan bajingan yang tolol. Alasan katanya Jokowi masih mempertahankan legasinya pergi ke Cina untuk merawat IKN. Lah terus Anda pikir IKN itu sampah apa? Kan IKN sudah diundang-undangkan menggunakan bahasa bajingan dan tolol untuk presiden kita. Anda kalau mungkin saya ini orang Jakarta, saya akan bilang apa? Anda ini ngetot, apa? Anda anak cut. Ini hari, saya mungkin kalau deket Pak, saya kasih tangan Pak. Saya nggak ada urusan ke polisi. Kenapa? Sudah melampaui batas. Ini perlu sekali mungkin mulut Anda itu ceklak, itu baru Anda perontok gigi Anda baru sadar. Tidak perlu ngoceh. Lah Anda ini cuma ngocehnya aja. Tapi belum tentu Anda bisa buat barang itu. Anda ini cuma ngomong doang. Cuma modal mulut aja Anda. Anda sama Anies nggak ada bedanya, lemes. Tapi apa? Nggak ada bisa dibuktikan kerja Anda. Anda sok tahu Pak Rocky Gerung. Ini hari Anda udah kurang ajar mengatain Presiden Jokowi bajingan dan tolol. Ibu Anda yang bajingan, Bapak Anda yang bajingan. Anda dulu ngatain Quran fiksi. Anda sadar diri lah. Cobalah kepolisian ini. Masa Presiden kita dikatain bajingan kok Anda diem? Kalau Ketua MUI dikatain bajingan gimana? Pasti dibilang penista agama. Tapi untuk Jokowi kok didiamkan, dikatain bajingan. Padahal Jokowi apa? Yang ngasih makan Ketua MUI dan semuanya. Yang ngasih makan semua lembaga-lembaga keagamaan. Masa hanya oleh si Rocky Gerung sampah ini dikatain bajingan dan tolol? Tangkaplah Pak itu. Presiden kita ini baik, hebat, kerja keras, kok seenaknya saja dibilang bajingan. Jadi ya, mungkin demokrasi mengizinkan Rocky Gerung untuk bermain rendah dengan menghina Pak Jokowi secara personal dengan secara khusus menyebutnya bajingan yang tolol. Keberatan atas pernyataan Rocky Gerung bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan IKN. Kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum ada Rocky Gerung. Kami minta pada pemerintah, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menangkap Rocky Gerung. Dan kami minta juga, dia karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan IKN diperdagangkan, kami minta hukum Anda. Adil Kakalido, Batu Ramin Kasaruga, Basengat Kacubata. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi
teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Kita coba ucapkan hal itu secara lantang. Tentu ada konsekuensinya. Saya bisa ditangkap tiap hari. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Apa yang kita lakukan? People power. Dan people power itu dimulai dari Agustus. Isi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Tulang lunak tua bangsat. Kau hina Presiden Republik Indonesia bajingan tolol. Kau yang tolol, dasar babi kau. Kau tolol akibat otak kau penuh sperma karena totong kau itu sudah terlalu lama tak kau pakai. Tapi baguslah kau tidak kawin. Jangan sampai manusia setengah babi macam kau punya keturunan. Nanti anak-anak kau cuma bisa jadi sampah peradaban di generasi mendatang. Rocky Gerung dengan menghina-hina Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dengan kata-kata bajingan tolol. Kalau ini dibiarkan, ini sangat bahaya. Maka dari itu, BKN mengingatkan kepada Rocky Gerung, jika Anda tidak minta maaf, Barisan Kesatria Nusantara akan mengambil langkah hukum dengan tegas. Tahu roti goreng? Roti goreng. Tahu Rocky Gerung? Tahu semua ya, bajingan bacot ya, bajingan bacot itu, ya. Ngaku-ngaku profesor ya, kelakuan nggak punya akhlak. Mulut bajingan. Apa yang sudah Rocky Gerung lakukan? Apa yang sudah Rocky Gerung berikan untuk Jakarta? Gak usah Indonesia, Jakarta aja. Gak usah seluruh Indonesia ya. Apa yang sudah Rocky Gerung berikan itu? Selain bacotnya. Ya, selain bacotnya yang bajingan itu, apa yang sudah Rocky Gerung berikan? Sampai-sampai ngatain Jokowi bajingan bodoh. Ya. Mungkin Jokowi tidak memikirkan dirimu, ya. Tapi Jokowi memikirkan bangsanya, memikirkan negerinya, ya, memikirkan masa depan. Anak-anak cucu kita semua, termasuk cucu lo kalau ada. Rocky Gerung bajingan. Tuh Rocky Gerung itu tangkap Rocky Gerung. Tuh kepengen tak ulek-ulek dia mulutnya ya, cocotnya itu. Bahwa kami siap mengerahkan anggota kami untuk turun ke Jakarta, Kepong Istana Negara, Kepong Gedung Mahkamah Konstitusi, tanggal 10 Agustus 2023 dengan tuntutan apa kawan-kawan? Tuntutan apa kawan-kawan? Lebih lantang lagi. Siap melawan kawan-kawan. Siap melawan kawan-kawan. Siap melawan kawan-kawan. Lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran.
dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujang kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies, seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina, supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Salam NKRI. Wow, Rocky Gerung udah mulai kebakaran jenggot nih. Udah panik nih ya. Udah gimana gitu rasanya, karena udah mulai minta maaf sana sini, berusaha mengklarifikasi sana sini. Tetapi gitu ya, saya nggak habis pikir. Anda katanya meminta maaf. Dari video-video yang saya lihat, saya tonton, pernyataan, permintaan maaf Anda itu tetap aja ngenyek. Tetap aja Anda berusaha membela diri Anda. Anda tetap mengatakan bahwa ini sebuah kritikan, bahwa ini sebuah kritikan. Rocky Gerung, ya gue saranin, kalau lu emang bener-bener tulus meminta maaf atas apa yang sudah Anda lakukan, atas statement-statement Anda sehingga membuat gaduh saat ini, ya harusnya cukup permintaan maaf saja yang Anda ucapkan. Tidak perlu ditambahin embel-embel. Ini hanya sebuah, yang saya katakan itu kritikan-kritikan. Stop. Itu namanya bukan meminta maaf, tapi Anda melakukan pembelaan diri, pembenaran versi diri Anda, bukan permintaan maaf. Anda pikir mentang-mentang Anda ini menganggap diri Anda cerdas, kami rakyat Indonesia bodoh. Sebodoh itu Anda bodohi? Enggak. Ingat, di atas langit masih ada langit, Rocky Gerung ya. Apa yang sudah Anda lakukan itu benar-benar udah menyakiti rakyat Indonesia. Ya, percuma Anda mau mengklarifikasi apapun, Anda mau minta maaf seperti apapun, permintaan maaf Anda, saya secara pribadi sebagai umat manusia dan umat beragama akan memaafkan permintaan maaf Anda. Tetapi proses hukum tetap harus dilakukan. Ya, bukan serta-merta Anda sudah minta maaf, selesai masalahnya, dicabut gitu. Oh enggak, tetap proses hukum harus tetap dijalankan. Karena biar tidak ada lagi Rocky Gerung selanjutnya. Dan selanjutnya next saya pun akan menuntut pihak kepolisian atas statementnya orang-orang provokator yang teriak-teriak memakzulkan Jokowi. Tunggu selanjutnya ya. Bukan hanya Rocky Gerung yang akan terjerat kasus. Kecam pelaporan ke Rocky Gerung, aktivis HMI Jakarta bakar bendera partai. Iya, bendera partai yang dibakar oleh HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, adalah bendera partai PDI Perjuangan, di mana mereka mengatakan bahwa PDI Perjuangan sudah bersikap arogan dan membahayakan demokrasi. Hai kalian HMI, tolong jawab pertanyaan saya. Di mana PDI Perjuangan bersikap arogan dan di mana membahayakan demokrasi? Apa yang dilakukan PDI Perjuangan itu adalah sesuatu hal yang tidak menyalahi hukum, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar peraturan apapun. Hal yang wajar yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Kenapa?
Karena walaupun PDI Perjuangan adalah sebuah partai, tetap kader dan anggota PDI Perjuangan adalah rakyat Indonesia. Ketika kepala negaranya dihina, maka mereka pun memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi dan menjaga kepala negara. Paham kalian sebagai mahasiswa? Tolonglah pola pikir kalian jangan logic file sebagai mahasiswa, jangan memalukan ya. Mahasiswa sekarang seperti ini. Pertanyaan saya yang kedua, di mana suara kalian terkait RUU perampasan aset tindak pidana? Di mana suara kalian? Yang jelas-jelas RUU perampasan aset tindak pidana jauh lebih penting dibandingkan yang selama ini kalian demo, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lainnya. Lebih penting RUU perampasan aset. Sementara Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah kepentingan untuk segelintir golongan, untuk golongan-golongan tertentu. Tetapi RUU perampasan aset itu untuk kepentingan orang banyak. Kalian tidak bersuara, kalian dokem-dokem aja. Katanya kalian itu mahasiswa yang akan membela rakyat, yang menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia. Tapi buktinya untuk sesuatu yang sangat urgensi terkait RUU perampasan aset, kalian diem, kalian tidak ada reaksi sama sekali. Kalian janganlah melakukan penggiringan opini, satu pembenaran publik bahwa apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu sesuatu yang salah. Tetapi buat saya sih nggak masalah ya. Kembali lagi saya berulang kali katakan, rakyat Indonesia sudah cerdas. Jadi sia-sia aja kalian demo, kalian melakukan penggiringan opini seolah-olah PDI Perjuangan adalah partai yang arogan yang akan membahayakan demokrasi. Nggak ada gunanya ya. Kita buktikan nanti ya. Kita buktikan hasilnya nanti. Oke? Jadilah mahasiswa yang smart, yang cerdas, gunakan akal sehat kalian. Jangan berdiri di atas kepentingan pribadi atau golongan. Aksi saya bersama teman-teman dari berbagai macam elemen masyarakat kemarin berjalan cukup lancar, dihadiri oleh organ-organ pendukung Jokowi dan juga rakyat Indonesia yang secara independen hadir. Target massa saya kemarin itu di 500 massa, tetapi pada kenyataannya yang hadir melebihi dari itu, dan ini benar-benar sangat luar biasa. Saya bangga. Ternyata ini adalah salah satu pembuktian bahwa rakyat Indonesia memang betul-betul tulus mencintai Pak Jokowi. Aksi saya kemarin adalah menuntut dua hal. Pertama, mendukung dan mendesak pihak kepolisian Republik Indonesia agar segera menangkap Roky Gerung. Yang kedua, meminta pihak kepolisian agar menangkap juga para provokator yang sudah teriak-teriak memakzulkan Pak Jokowi. Semoga apa yang saya dan juga teman-teman seluruh Indonesia perjuangkan tidak sia-sia. Karena apa? Saat ini yang marah itu bukan hanya yang ada di Jakarta, ternyata sudah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, menyatakan sikap agar Roky Gerung segera ditangkap. Semoga dengan adanya aksi dan laporan dari kami seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru ini menjadi bahan pertimbangan untuk pihak kepolisian Republik Indonesia agar segera menangkap Roky Gerung. Dan jika Roky Gerung belum juga ditangkap, maka saya bersama teman-teman di Jakarta akan adakan aksi berikutnya. Kami tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Kami akan terus bergerak, berjuang, menuntut keadilan agar Roky Gerung ditangkap. Saya pun mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air terus adakan aksi dan aksi agar Roky Gerung segera ditangkap. Jangan sampai perjuangan kita sia-sia. Terus bergerak, terus adakan aksi di seluruh penjuru Indonesia agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas Roky Gerung. Ingat, jika kita bersatu, maka kita akan menang. Tetapi jika kita tercerai-berai, semua akan sia-sia. Oke, saya percaya seluruh rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi akan tetap setia, konsisten mengawal Pak Jokowi sampai masa tugasnya selesai. Dan jangan pernah berhenti, terus berjuang sampai Roky Gerung ditangkap. Salam NKRI. Ada kabar lucu. Ini katanya Roky Gerung tidak berani pulang ke rumah.
Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada warga yang mencari Rocky Gerung selama ini. Terutama kelompok orang Dayak yang sudah menggambarkan Rocky Gerung itu dijadikan seekor babi. Jadi babi itu ditulis Rocky Gerung dan dipotong. Ya Allah ya Rob, semoga di tempat persembunyiannya Rocky Gerung itu tidak ketemu orang-orang Dayak yang sudah menggambarkan dirinya jadi seekor babi. Saya tidak membayangkan loh sampai ketangkep oleh mereka. Padahal golok orang Dayak Mandau itu kan tajam banget. Mungkin kalau sekali tebas rampung deh kayak. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ini himbauan buat Rocky Gerung, kamu kalau ngumpet yang serius ya. Kalau sampai kelihatan dikit aja bahaya ini. Banyak loh yang nyari-nyari ini. Mulai itu dari penjual bambu itu. Penjual bambu kan kamu tahu sendiri, goloknya tajam banget juga tuh. Aduh, ini pasti teman-temannya Rocky Gerung juga gemeter juga. Mereka tidak menyangka kalau akibatnya itu seperti ini, tidak menyangka. Mereka ini orang-orang pandai. Mereka itu sudah membayangkan kalau orang sudah fanatik. Orang itu kalau sudah fanatik mencintai orang. Misal orang ini fanatik dengan Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi mereka anggap telah dianiaya, tapi orang itu kayaknya tidak disentuh hukum. Ya mungkin hukum rimba itu ketemu orang-orang Dayak atau semacam orang pedagang bambu yang goloknya tajam-tajam itu. Takbir. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas. Dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian
Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.